Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummu Hani Mahdisah dari kelas 10 PLG 2 nomor absen 34, dan teman saya dari Novani Pramestiasari dari kelas 10 PPLG 2 nomor absen 5. Yang pertama, sejarah pengembangan perangkat lunak. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang perangkat lunak atau software? Perangkat lunak atau software adalah kumpulan perintah yang ditulis berdasarkan aturan penulisan bahasa pemrograman tertentu dan berfungsi mengendalikan sistem komputer. Sejarah perangkat lunak dibagi menjadi 4 era. Yang pertama, era pioner dari 1950 sampai 1965. Pada era pioner, perangkat lunak masih berupa sambungan kabel antar bagian komputer. Kemampuan komputer pada era ini juga masih terbatas dan dibuat untuk tujuan spesifik. Instruksi komputer ditulis pada lembar instruksi tertentu. Selanjutnya, instruksi tersebut diubah ke dalam bentuk punched cards, yaitu kartu berisi lubang-lubang yang menunjukkan instruksi yang akan dimasukkan ke komputer. Alat untuk melubangi kartu ini disebut key punch machine. Setelah itu, operator akan memasukkan kartu ke mesin membaca kartu yang ada pada komputer. Lubang-lubang berisi instruksi tersebut kemudian akan diubah ke dalam sinyal elektrik yang akan menjadi data yang dapat dibaca oleh komputer. Yang kedua, era stabil dari 1965 sampai 1980. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah cukup meluas dan perusahaan perangkat lunak mulai bermunculan. Komputer sudah dapat menjalankan baris perintah perangkat lunak secara serempak atau multitasking. Pada era ini juga diperkenalkan sistem basis data yang memisahkan antara program pemproses dan data yang diproses. Sistem ini memungkinkan instruksi diselesaikan secara real time dan diakses oleh banyak pengguna. Contoh perangkat lunak yang muncul pada era ini adalah Unix yang dapat dijalankan pada komputer PDP-7. Yang ketiga, era mikro dari 1980 sampai 1990. Pada era ini, penggunaan komputer dan jaringan komputer mulai berkembang. Perangkat lunak yang muncul pada era ini dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu perangkat lunak sistem yang bertugas menangani kebutuhan internal sistem dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna untuk tujuan tertentu. Penggunaan komputer pada era ini telah berkembang tidak hanya untuk kebutuhan perusahaan atau organisasi, tetapi juga kebutuhan personal. Contoh perangkat lunak yang muncul pada era ini antara lain WordStar, Lotus 123, dan MS-DOS. Yang keempat, era modern dari 1990 sampai sekarang. Pada era modern, kemampuan perangkat lunak semakin meningkat. Perangkat lunak tidak hanya digunakan pada perangkat komputer, tapi juga telepon seluler atau yang dikenal dengan smartphone. Jenis perangkat lunak dan pemanfaatannya juga semakin beragam, seperti perangkat lunak mengolah kata, angka, gambar, dan pengakses internet. Tingkat kecerdasan perangkat lunak juga semakin meningkat dengan penerapan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang semakin memudahkan pengguna. Hal ini karena penerapan artificial intelligence membuat perangkat keras dapat beroperasi tanpa harus menerima input secara langsung dari manusia. Sejarah perkembangan perangkat JIM. Seperti halnya perangkat lunak, teknologi JIM telah mengalami tahap perkembangan selama puluhan dekade. Dari yang awalnya hanya digunakan untuk kegiatan penelitian, JIM berkembang menjadi salah satu dalan bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini karena JIM dapat menyangsa pasar berbagai kalangan umur, dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak. Teknologi dalam JIM pun telah mengalami peningkatan yang semakin pesat. Sejarah mencatat JIM pertama dikembangkan oleh Thomas D. Goldsmith, Jr. dan S. Rayman yang mengembangkan pemain elektronik pertama dengan menggunakan tabung sinar katode yang dinamakan Coated Ray Tube Amusement Device. JIM ini menampilkan simulasi pemainnya menembakkan rudal ke sasaran yang ditempatkan di layar overlay. Dari yang awalnya hanya berupa titik dan
garis pada layar. Kini Jim berkembang dengan teknologi grafis yang memiliki resolusi yang tinggi dan semakin mirip dengan aslinya. Sejarah perangkat Jim dibagi menjadi 8. Awal mula. Perkembangan Jim dimulai pada 1950-an di University of Master Mark I, University of Cambridge EDSAC, University of Pennsylvania EDFAC, dan Princeton University Machine IAS. Di sinilah video Jim dimulai dan kemudian menjadi milik kita hiburan sehari-hari. Sebelumnya, video Jim dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, program pelatihan pengajaran, terus program penelitian, dan program demonstrasi untuk menghibur masyarakat. Video Jim pertama yang menghibur publik mungkin ada Tennis for Two, dirancang oleh William Higginbotham dan dibuat oleh Robert Dvorak di Perpustakaan Nasional Bithor pada tahun 1958 untuk menyediakan hiburan publik pada agenda tahunan Brockwell Open Day. Digunakan, tetapi Higginbotham tidak memiliki rencana untuk mengomersialkannya karena alat yang diperlukan untuk memainkan Jim ini di masa lalu sangat langka dan mahal. Era game arcade dari 1972 sampai 1978 hingga tahun 1972, Nolan Bushnell dan Ted Dabney bergabung untuk menjalin kemitraan Atari di bidang pengembangan game. Ciptaan pertama adalah game Pong, yaitu game tenis multipemain yang menyediakan pengontrol dan membutuhkan koin untuk memainkan game ini. Tidak hanya itu, tahun ini banyak perusahaan game telah mengembangkan lebih banyak jenis game di planet ini, seperti Grand Truck 10 Atari 1974 dan Tang 1974, serta West 1975, Gunfing 1975, dan High Wolf 1976, berasal dari Pulau Midway. Yang ketiga adalah era keemasan pada tahun 1978 sampai 1982. Space Invaders adalah game arcade yang muncul di era ini. Ini adalah yang pertama membangun konsep skor dengan penghitung waktu. Jika pemain bisa melebihi skor minimum, dia bisa mendapatkan nyawa ekstra dan menyimpan data skor tertinggi dalam game ini. Ini tiba-tiba menjadi lompatan besar bagi industri game dunia. 4. Era kehancuran pada tahun 1983. Tahun ini adalah tahun penurunan produk game yang sangat rendah. Fenomena ini disebabkan banyaknya penjualan game berkualitas rendah yang menyebabkan kebangkrutan atau penutupan banyak perusahaan game di Amerika Serikat saat ini. 5. Era kebangkitan pada tahun 1983 sampai 1995 8-bit. Setelah mengalami penurunan di Amerika Serikat dengan dirilisnya komputer rumah Nintendo Famicom dan 5G 1000 Sega pada tanggal 15 Juli 1983, industri game Jepang akhirnya dimulai kembali pada awal tahun 1983. Versi ini terus ditingkatkan hingga dirilis Mark III Sega. Di era ini, peran joystick, dayung, dan keypad sebagai mengontrol game bawaan digantikan oleh gamepad atau joypad. Pada tahun 1988, Nintendo merilis majalah perdananya yang juga merupakan game Metal Gear Solid pertama di era ini yang muncul di komputer MSX2. Pada tahun 1989, Capcom meluncurkan game survival horror generasi pertama Sweet Home Tennis. Yang keenam, era persaingan pada tahun 1987 sampai 2004, 16-bit. Dunia game terus berkembang dan kini berkembang ke dunia 16-bit. Sistem game pertama yang menggunakan sistem 16-bit ini adalah TurboGrafx kali 16. Ini juga pertama kalinya perangkat game PlayStation yang menggunakan CD drive muncul di telinga kita. Sonic the Hedgehog adalah game yang dirilis pada tahun 1991 yang dapat bersaing dengan seri Mario. Neo Geo SNK adalah perangkat yang paling mahal, dirilis pada tahun 1990 dan dibandingkan dengan perangkat lain yang memiliki efek 2D yang sangat baik. 7. Era kemajuan pada tahun 1993 sampai sekarang.
30 bit sampai 60 bit. Pada tahun 1995, Nintendo Virtual Boy muncul di era ini sebagai perangkat game dekade pertama. Tetapi karena kekurangan dukungan lain, perangkat ini menarik diri dari pasar. Hingga akhirnya Nintendo merilis Nintendo 64. Inilah penampakan lanjutan dari game 3D. Pada tahun 1996, Capcom merilis game Resident Evil yang menjadi game survival horror terlaris pertama di dunia, mencapai 2 juta kopi hari ini. Game mobil sekarang sampai masa depan. Pasar game mobil adalah satu-satunya pasar yang terus berkembang. Pada saat yang sama, pasar game lainnya seperti konsol game dan komputer pribadi atau PC diperkirakan akan menyusut dengan konsol game memiliki tingkat depresiasi terbesar sebesar 4%. Pengembangan game besar seperti Square Enix dan Nintendo sudah mulai memasuki industri ini. Seri populer Square Enix Final Fantasy dapat ditemukan di Android atau iOS, dan game yang terkenal Nintendo Super Mario Bros juga tersedia di iPhone. Banyak pengembang game besar juga berbondong-bondong untuk berprestasi dalam game seluler. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.